Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang digunakan pada proses produksi, yaitu termasuk biaya operasional, biaya angkut, dan biaya penyimpanan. Biaya bahan baku merupakan salah satu komponen biaya yang signifikan. Biaya bahan baku dapat bervariasi tergantung pada jenis bahan baku, kualitas bahan baku, dan harga bahan baku yang diproses. Jenis-jenis biaya bahan baku. 1. Biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung adalah biaya yang secara langsung terkait dengan produksi barang atau jasa tertentu. Ini mencakup semua biaya yang diperlukan untuk mendapatkan bahan baku yang diperlukan untuk membuat produk tersebut. 2. Biaya bahan baku tidak langsung. Biaya bahan baku tidak langsung adalah biaya yang tidak secara langsung terkait dengan produksi barang atau jasa tertentu, tetapi masih terkait dengan proses produksi secara umum. Biaya-biaya ini tidak dapat dengan mudah diatribusikan secara langsung ke produk tertentu karena mereka bersifat umum atau bersifat overhead. Biaya bahan baku langsung. Yang pertama, bahan mentah digunakan langsung dalam proses produksi seperti kain pada pakaian, kayu, perabot atau bahan kimia, produk kimia. Nomor 2, bahan tambahan secara langsung digunakan dalam produk akhir seperti kancing pada pakaian atau sekrup pada perabot. Nomor 3, biaya pengiriman langsung untuk mengirim bahan baku ke fasilitas produksi. Nomor 4, bahan tambahan yang digunakan secara langsung dalam proses produksi seperti kemasan atau label. Contoh biaya bahan baku tidak langsung. Nomor 1, biaya penyimpanan bahan baku. Nomor 2, biaya pengolahan bahan baku seperti biaya peralatan produksi. Nomor 3, biaya pemeliharaan fasilitas produksi seperti biaya perawatan mesin produksi. Nomor 4, biaya utilitas untuk fasilitas produksi seperti listrik, air, dan gas untuk keperluan produksi. Nomor 5, biaya overhead produksi umum seperti biaya administrasi produksi dan biaya asuransi fasilitas produksi. Contoh menghitung biaya bahan baku. Sebuah perusahaan mebel PT Sip Kayu memproduksi kursi kayu dengan menggunakan kayu sebagai bahan baku utama. Perusahaan membeli 20 batang kayu dengan harga 500.000 per batang. Biaya transportasi untuk pengiriman kayu adalah 200.000. Dalam 1 bulan, perusahaan memproduksi 30 kursi dengan menggunakan seluruh bahan baku yang dibeli. Bagaimana perhitungan biaya bahan baku per kayu? Langkah yang pertama, total harga pembelian 20 batang dikali 500.000 sama dengan 10 juta. Langkah yang kedua, tambahkan biaya transportasi 10 juta ditambah 200.000 sama dengan 10.200.000. Langkah yang ketiga, hitung bahan baku per kursi. 10.200.000 per 30 kursi sama dengan 340.000 per kursi. Jadi, biaya bahan baku per kursi adalah 340.000. Persediaan. Manajemen persediaan atau inventory management merupakan suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan terhadap persediaan barang dalam suatu perusahaan. Ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan barang yang tepat pada waktu yang tepat dengan biaya seminimal mungkin. Manfaat manajemen persediaan yang baik adalah 1. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Barang selalu tersedia saat dibutuhkan. 2. Mengurangi biaya. Stok optimal meminimalisir penyimpanan dan pemborosan. 3. Meningkatkan efisiensi. Operasional bisnis berjalan lancar tanpa hambatan. 4. Memperkuat daya saing, kemampuan beradaptasi dengan permintaan pasar. Metode manajemen persediaan. Yang pertama, ada metode masuk pertama keluar pertama atau disebut FIFO. Dan yang kedua, metode masuk terakhir keluar pertama disebut LIFO. Nah, yang ketiga, metode persediaan ABC yaitu mengklarifikasikan barang berdasarkan nilai dan prioritas untuk fokus pada barang penting. Dan yang keempat, barang datang tepat waktu sesuai kebutuhan. Dan yang kelima, ada menghitung jumlah pemesanan optimal untuk meminimalkan total biaya persediaan EOQ atau Economy Order Quantity. Tantangan dalam manajemen persediaan. Nomor 1, overstocking dan understocking, masalah kelebihan dan kekurangan
barang atau stok. Peramalan permintaan, kesulitan dalam memprediksi kebutuhan persediaan. Biaya penyimpanan, biaya yang timbul dari menyimpan barang terlalu lama. Solusi dan strategi efektif dalam manajemen persediaan. Nomor 1, penggunaan teknologi. Implementasi manajemen persediaan berbasis teknologi. Penelitian karyawan, melatih staf dan pengolahan persediaan yang efisien. Nomor 3, kerjasama dengan pemasok, membangun hubungan yang baik dengan pemasok untuk memastikan pasokan yang tepat waktu.